pentingnya data individu seluruh kota Medan itu. Ini mohon maaf nih, si Riko ini kan plagiat saya punya visi misi nih. Saya kasih visi misi saya waktu menjabat. Ini terus terang saya sampaikan ini. Setiap kegiatan itu harus masuk ke dalam buku anggaran tahunan. Dia tidak boleh lari. Lari dari situ, insya Allah masuk penjara gitu. Ini hidup di jalanan ya. Nah ini kan kemiskinan absolut, kemiskinan ekstrim. Ini kan program pemerintah pusat untuk menghapus yang namanya kemiskinan ekstrim. Nah tinggal kita sebagai pemerintah ini buat dong grand design kerja kita, memantau media sosial dengan kekisruhan di bawah. Berarti kan sistem pemerintahan kita bobrok. Iya, nggak jalan berarti. Nggak jalan kan. Baik, kita pengen lebih detail apa salah satu kegiatan dari Bang Haji. Kita boleh tampilkan videonya. Ini yang mendapat 1.200 like kurang lebih. Tapi saya nggak lihat komentarnya banyak atau enggak ya. Coba kita lihat. Ini videonya justru karena video ini juga kemarin yang buat saya jadi sudah kembali lagi nih beraktivitas gitu ya. Boleh ditampilkan? Senyumlah bang, serius sekali. Ini operatornya siapa ini? Editornya siapa ini? Iya. Anggota kita yang ngambil sendiri. Oke, bisa dipotong nanti. Oke, Bang Haji. Nah, bisnisnya ada berapa Bang Haji sebenarnya? Apanya? Bisnisnya ada berapa sebenarnya? Satu aja. Satu aja ya. Fokus di kargo ini ya. Kargo dari tahun almarhum ayah jalankan dari tahun 72. Oh, sudah bisnis apa nih? Warisan ini kategorinya apa nih? Perintis sama waris atau? Kita penerus lah. Penerus ya. Perintis almarhum. Ini memang kalau basic saya operator memang. Operator ya. Operator. Biasa bongkar alat berat. Ada CEO juga sih. CEO-nya surat izin operatornya tapi udah mati lah ya. Karena dulu sempat ngerjain barang orang Australia. Sempat kita ngerjain barang untuk proyek di Aceh dulu. Ada proyek di Aceh itu untuk timah hitam. Sempat kita kirim barangnya sana terakhir balik lagi. Basic saya operator sebenarnya. Ya. Cuman ini kan udah sekitar 10 tahun lebih saya tinggalkan. Semenjak politik kan saya tinggalkan itu. Jadi agak sedikit melenturkan badan lah jadi operator gitu ya kan. Ini agak kegemukan ini. Jadi naik turunnya agak susah gitu. Iya. Nah, apa sih pelaksanaan dari digitalisasi yang diterapkan dalam bisnis Bang Haji saat ini? Ada nggak sih menggunakan digitalisasi di situ? Kalau untuk bisnis saya nggak jalankan digitalisasi di situ. Karena udah memang kalau kita jalankan digitalisasi, ntar market yang kecil-kecil habis. Oh, langsung gitu ya? Iya, terus terang kasihan juga kan orang mau cari makan. Gitu. Kita kan sudah ada ini.
Fokus di situ aja Fokus ya. di sini aja. Nah orang nanti mau market apa juga kita bisa bantu. Gitu. Nah kalau kita buka, ya habis orang. Iya. Kasian kan. Bersaing dengan yang kecil-kecil ya. Iya nggak usah lah. Baik. Ada planning untuk buka bisnis yang lain mungkin selain ini? Mungkin nanti tracking lah. Tracking ya. Tracking nanti. Udah masuk dalam perencanaan itu ya. Udah masuk dalam perencanaan. Karena memang kita kalau expand itu harus linear dengan bisnis utamanya bisnis utamanya. Jangan dia tidak linear. Kalau tidak linear nanti bisa jadi bencana. Gitu. Bisa habis kita nanti. Betul. Nggak nyambung jadi masalah akhirnya ya. Jadi masalah. Baik. Nah kalau untuk tim konten sendiri yang ngurusin siapa Bang Haji? Terkait dengan publishing ini dan di beberapa media saya lihat kan aktif juga. Kalau saya sih kadang orang aja ngirimin video. Kita udah nggak ada tim konten kita tuh udah vakum ya. Udah vakum. Paling satu orang lah itu. Dibilang teman-teman, dibilang saudara-saudara gitu. Nah, ini nanti dikirim ke dia buat gitu. Dia banget ya diedit sama dia gitu. Ya dari handphone apa gitu aja sih. Nggak ada yang terlampau canggih juga alatnya nggak ada. Iya. Nah jadi tadi kalau kita bilang ke politik enggak, sementara di sisi lain Bang Haji sebenarnya kan masih punya apa ya kepedulian ya terkait dengan kondisi Medan ke depan khususnya. Iya. Nah apa yang mau dibuat kalau seandainya Bang Haji katakan tidak terjun ke dunia politik lagi? Ya manusia ini kan baru ya. Dia bilang A ini hari, besok belum tentu A gitu. Kalau untuk saat ini kan kita masih Ini jawabannya mirip-mirip Sultan kemarin saya undang nih kayaknya. Kalau saya sih harapannya agak lebih jeli lah pemerintah ini, terkhusus pemerintah Kota Medan, agak lebih jeli lah terhadap masalah-masalah yang ada. Problem yang ada ya. Baru gunakan perencanaan yang matang. Duduk. Kita itu kalau menjadi pemimpin jangan merasa so hebat. Ini perlu garis bawahi juga namanya nih ya. Kita harus membuka diri kita. Merangkul ya. Merangkul. Jangan menganggap tukang becak, mohon maaf, tukang becak, ojol, orang bodoh, jangan. Justru mereka bisa lebih pintar daripada kita. Karena mereka yang merasakan, karena yang mereka tahu, dan mereka yang bisa memecahkan solusi itu. Orang lapangan ya. Orang lapangan. Jadi jangan menutup diri kita. Coba deh kita hilangkan sistem feodal dalam diri kita. Karena pemerintah ini saya perhatikan feodal. Mengadopsi Belanda. Semua harus difasilitasi, semua harus mesti hebat, semua harus mesti wah. Ada pembatasan, jangan. Hilangkan itu. Apa namanya ya? Kalau dalam bahasa akademisinya lupa saya. Kita harus berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, wartawan, ya, investor. Nah, ini mahasiswa, apa namanya? Lupa saya namanya. Dia harus membuka diri. Betul. Menampung aspirasi semua ya. Setidaknya harus ada apa ya, FGD dengan mereka. Ini loh kita lemparkan, ini masalah ini kita lemparkan. Solusinya apa? Jadi kayak sebuah kajian jadinya, kajian akademis jadinya. Dampak sosial, dampak ekonomi, dampak jangka panjang, jangka pendek, jangka menengahnya itu ada nanti semua. Baik. Ya sebetulnya kita juga berharap sih Bang Haji sebetulnya Naira Podcasting juga bisa memfasilitasi itu. Artinya bahwa ketika seorang pemimpin ya berani untuk berdiskusi, kemudian berani juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakatnya ya, baik secara langsung maupun tidak langsung, ya harapannya ini bukti bahwa komitmen dan kinerjanya terukur. Kita pikir seperti itu kan, karena udah nggak zamannya lagi di dunia digitalisasi ini, orang menutup diri dengan perkara-perkara dengan konsep yang dibantai orang nanti kita. Dunia digital ini sebenarnya kejam loh. Betul. Rekam jejak digital apa segala macam. Baik, ada pertanyaan Bang Haji, kita coba buka dulu pertanyaannya, silakan operator. Oh, ini dia sekali nanya rame-rame. Dari Caca Selpiani, setelah tidak lagi menjabat sebagai
wakil wali kota ya, kita perlu luruskan. Bagaimana Bapak melihat perkembangan peradaban digital di Medan dan di Indonesia secara keseluruhan? Barangkali dapat memberikan pandangannya. Nah, pandangan Bang Haji diminta ini. Kalau saat ini kurang saya bilang ya. Kurang dirangkul. Kalau untuk di Medan ya. Di Medan ya, khususnya. Medan ya. Ini kan dinas kan bisa buat program kerja. Betul. Makanya kita harus membuka diri. Apa namanya itu ya? Dalam sistem pemerintahan itu ya. Lupa saya namanya. Harus tanya ChatGPT gitu nih. Iya. Dia ada 5 komponen dan 6 komponen itu nanti. Dia harus bersatu. Jadi dia buat konsep kerja. Nah itulah namanya prinsip otorita. Iya. Kita tidak mesti mengikuti program pemerintah pusat. Program pemerintah pusat itu harus dijalankan. Iya. Nah kita juga harus buat program di daerah. Karena kan pusat dia tidak tahu daerah. Nah Iya. kita sebagai orang daerah Problemnya paling tahu ya. gunakan otorita kita. Apa yang akan kita lakukan? Gitu. Nah prinsip otorita itu tolong dijalankan. Iya. Dan saya yakin banyak yang nggak paham itu tentang prinsip otorita gitu. Ada beberapa poin tentang prinsip otorita itu. Gitu. Jadi ini sangat penting ya tentang dia buat apa konten kreator atau apa segala macam. Ya untuk dunia digitalisasi karena dunia digitalisasi ini sangat luas. Betul. Sangat luas. Ya artinya konten kreator pun bukan dalam konteks hanya Itu kan memanfaatkan konten saja ya. masih slot yang kecil kan. Betul. Kalau kita bilang konten kreator kan masih slot yang kecil, masih ada slot-slot yang besar lagi. Betul. Gitu. Nah ini apa programnya gitu. Harus duduk sama, cari orang-orang pinter, apa sih solusinya gitu. Mendengar ya. Nah itu artinya kita sebagai pemimpin membuka diri gitu. Baik. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah program digital yang waktu itu ingin Bapak kembangkan lebih jauh, namun terkendala faktor tertentu? Mungkin hal ini dapat dilihat dan juga tersampaikan oleh pemimpin saat ini, katanya gitu. Ini dari Rini Astuti ya. Ya berarti dia udah pernah dengar apa yang pengen saya canangkan. Nah, bisa di reminder lagi mungkin dari statement yang dia ada sekarang. Jadi konsep yang saya pengen bangun itu, data individu warga Kota Medan itu harus ada di tangan pemerintah. Data individu, supaya kita bisa memetakan berapa angka kemiskinan absolut atau kemiskinan ekstrim dan berapa angka kemiskinan. Iya. Dan nanti di situ akan terbentuk sebuah kelompok-kelompok. Nanti kita mau lihat, gitu. Kita mau lihat berapa kendala yang ada di bawah ini, dan program apa yang akan kita jalankan. Baik. Nah itulah namanya dunia 4.0. Nanti akan masuk ke dalam 5.0. Gitu. Mappingnya jelas ya. Mappingnya jelas. Gitu. Baik. Walaupun memang di satu sisi masih ada kekhawatiran dari orang ke orang terkait dengan kebocoran data tadi ya Bang Haji ya. Kalau sudah kita kan pasti membangun sebuah rencana kerja itu, pasti kan kita akan menggunakan orang-orang yang pintar satu. Terus tuh untuk protect data juga pasti akan kita buat. Ya tapi mohon izin Bang Haji, kita seringkali menjumpai komentar baik itu skup lokal maupun nasional, selalu saja ada semacam pemikiran bahwa pemerintah selalu kecenderungannya menggunakan aplikasi abal-abal, itu satu. Kemudian juga orang yang memang nggak capable di situ. Ini gimana cara menepis itu agar kemudian masyarakat lebih percaya, lebih trustnya tinggi kepada pemerintah? Ya kita buktikan lah, dan kita harus terbuka dengan mereka. Iya. Nah sekarang kan kita tidak pernah memberitahu progres kerja kita. Betul. Bagaimana masyarakat mau percaya? Seandainya kita ciptakan sebuah produk, dan produk ini kita sampaikan ke masyarakat progres kerjanya, akan terbangun sebuah transparansi ya. Iya. Problemnya itu juga berarti. Problemnya itu kan nggak terbuka. Betul. Kalau terbuka pasti akan percaya masyarakat, dan pasti akan mereka rasakan dampak daripada apa produk yang kita buat. Karena mereka ngikuti progresnya ya. Betul. Baik. Oke, mungkin bisa dibuka lagi pertanyaan, silakan. Dari Muhammad Zakwan. Sebentar, dari Zakwan ini. Dalam pengalaman Bapak, sejauh mana digitalisasi membantu atau justru
menantang tata kelola pemerintahan daerah katanya begitu. Justru membantu bukan menantang. Dunia digital ini kan sangat membantu dengan program kerja pemerintah. Kan banyak makna daripada digitalisasi. Iya, betul. Pendataan, mapping, potensi, itu kan semua ada. Iya. Dan masyarakat juga bisa mengakses, dia bisa melihat apa sih yang akan dilakukan. Nah, di situ terjadilah sebuah kontrol sosial. Betul sekali. Social control. Nah, kalau kita tidak melakukan hal itu, bagaimana masyarakat bisa menjadi social controlnya? Ini sangat penting, dunia digitalisasi ini sangat penting. Karena memang tadi kita sempat lewat di beranda kita itu dari Metro TV kan terkait berita salah satu warga di Jawa Barat yang seorang perempuan meninggal dunia dengan 2 anaknya, balita 1 dan 1 lagi masih sekolah SD kalau saya nggak salah, karena masalah problem kemiskinan dan hutang yang melilit dia. Akhirnya dia bunuh diri, ceritanya itu. Nah, ini kan yang salah siapa? Pemerintah ya. Buat apa ada camat di situ? Betul. Buat apa ada lurah di situ? Buat apa ada kepala lingkungan? Iya, betul. Kalau kita gunakan dunia digitalisasi, anak buah kita tuh nggak kerja, kita bisa tahu. Betul. Habislah kita buat. Iya kan? Nah, sekarang kan yang menjadi pola ini saya perhatikan. Yang megang wilayah lapor, Pak. Pokoknya beres semua. Bapak slow aja, nyantai ya. Bapak ngopi-ngopi aja. Kita beres di bawah. Begitu turun di bawah, selesai. Babak belur semua di bawah. Bahkan saya pernah marah lu waktu jabat masih menjabat, saya bilang. Camat nggak tahu wilayahnya. Gila nggak? Itu Pak Camat, itu ada jalan di sini diblokir orang. Jalan yang mana, Pak? Saya bilang, kau jadi kepala wilayah. Apa kerjamu? Jalan dijadikan garasi. Orang nggak bisa lewat. Dia nggak tahu. Dekat kantor dia kan, goblok. Kasus sekali ya. Berarti digitalisasi itu sangat penting. Karena kalau ada digitalisasi itu pakai peta wilayah dia. Kita bisa lihat apa yang nggak bisa kita laksanakan kalau sudah digitalisasi itu berjalan. Betul sekali. Nah, kalau Bang Haji sekarang lihat kondisinya gimana, Bang Haji? Ada nggak progres ke arah sana dengan pemerintahan sekarang yang berjalan? Cukup cakap-cakap aja saya bilang. Cakap-cakap aja. Karena ini mohon maaf ya, maaf buat pemerintahan saat ini. Kenapa saya tidak mau lagi menyinggung tentang pemerintah? Karena saya pikir nanti dibilang orang kita ini baper karena nggak maju ini segala macam kan. Serba salah ya. Serba salah jadinya. Sementara kita pengen menjadi social controlnya, masih tahu. Tapi anggapan orang dengan barisan sakit hati nih. Barisan sakit hati nih begini. Jadi kita susah gitu. Ini terus terang dari mulai RPJMD saya bedah bukunya. Apa jawaban saya? 0. Mohon maaf ini kepada pemerintah Kota Medan saat ini. RPJMD-nya 0. Gak tahu saya arahnya kemana. 5 tahun ya begini aja. Karena RPJMD itu rencana kerja pemerintah daerah 5 tahun. Dan di situ harus dituangkan apa kerja yang kita lakukan, progres kerja apa yang akan kita lakukan. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Faktor utamanya apa kira-kira Bang Haji ngelihat ini jadinya kosong? Karena tidak jadi leadership. Dia harus leadership, jangan leader. Leader itu namanya ngebos. Iya betul. Ngebosi. Leadership itu konseptor. Kalau leadership itu dia konseptor, dia terjun ke lapangan, dia turun ke lapangan. Dia nggak mesti lihat-lihat. Dia punya banyak tangan, dia punya banyak komunikasi, dia punya banyak waktu luang untuk berdialog. Menyerap aspirasi masyarakat. Harus menyerap aspirasi masyarakat. Ini sama dengan kemarin kita dapat informasi di wilayah Makassar atau Sulawesi saya lupa, yang gubernurnya cewek itu. Iya. Ya kan beliau akhirnya mendapat efisiensi biaya ketika menerima segala keluhan terkait dengan jalan. Nah sekarang efisiensi ya kan? itu apa? Iya. Ini kan pertanyaan, efisiensi itu apa? Pemerintah pusat kan bilang efisiensi. Benar. Efisiensi itu bukan anggaran itu dihilangkan atau dikecilkan. Menggeser anggaran yang tidak ada, yang tidak produktif. Arti katanya buat apa? Buat kegiatan ini
yang nggak produktif, yang tidak berdampak langsung ke masyarakat. Nah, pemerintah kan maunya begitu, diefisiensikan anggaran itu sebaik mungkin. Berarti apa? Kita harus breakdown, begitu kita dilantik, kita breakdown semua PD. Mana ini SIPD-nya? Taruh di meja saya. Di checklist itu semua. Itulah namanya efisiensi. Baik. Jangan cerita efisiensi nanti, wah ini nggak ada anggaran efisiensi. Enggak. Mohon Jadi maaf, konteks efisiensi yang disampaikan gubernur kemarin itu bahwa dia lebih cepat mendapat informasi jalan rusak itu di mana dari masyarakat, ya. Karena melalui kanal media yang dia punya itu kemudian masyarakat bisa langsung memoto dan menyampaikan ini loh yang nggak beres, ini loh, tanpa harus menunggu laporan dari anggota di bawahnya, gitu. Konsepnya begitu. Iya. Ya itu mungkin salah satu fungsi kontrol sosial tadi ya, yang kita harapkan dari masyarakat. Nah, kita nggak tahu nih pemerintahan Kota Medan sekarang ini apakah membuka keran itu atau tidak. Sekarang kan yang dilakukan tunggu naik viral. Iya betul. Udah viral di masyarakat baru dikerjain, viral di masyarakat baru dikerjain. Masyarakat tuh nggak tahu dalam sistem tata kelola pemerintah. Setiap kegiatan itu harus masuk ke dalam buku anggaran tahunan. Dia tidak boleh lari. Lari dari situ, insya Allah masuk penjara gitu. Berarti kan kalau kita hanya sibuk dengan memantau media sosial dengan kekisruhan di bawah, berarti kan sistem pemerintahan kita bobrok. Nggak jalan berarti. Nggak jalan kan? Tunggu viral. Nah kita datang sebagai kepala daerah. Seakan-akan kita superhero, laksanakan katanya. Pak ini nggak bisa, nggak masuk dalam buku tahunan anggaran. Laksanakan, yang masuk penjara. Dia harus masuk ke dalam perencanaan tahunan. Kalaupun nanti dia mau dikerjakan, kalau di pertengahan tahun itu nunggu PAPBD, persetujuan daripada DPR. Nah di RAPBD ini kan mau masuk RAPBD nih untuk tahun 2026. Rancangannya gimana? Apa program kerjanya? Baik. Nah di sini letaknya leader atau leadership. Ini jadi garis bawah ya bagi pemerintah saat ini. Mudah-mudahan bisa diserap informasinya. Bisa dipastikan lagi operator apakah ada pertanyaan sebelum kita masuk sesi terakhir ini? Oh banyak kali ya. Sebentar. Sebentar kita coba cari dari yang atas dulu. Izin bertanya Bapak, anak-anak kita akan kita arahkan kemana sebaiknya agar dapat mengikuti perkembangan zaman yang semakin cepat? Sekolah apa, usaha apa? Sebab banyak sekarang orang tua udah masukkan pesantren saja. Kita sebagai orang tua kan maunya dia bisa bersaing di perkembangan zaman, tapi juga beriman dan bertakwa sopan santun. Nah ini mungkin bisa ditangkap ya pertanyaannya Bang Haji, silakan. Dari pertanyaannya masih khawatir dengan pesantren. Berarti kan masih khawatir dengan masa depan anaknya. Betul. Jadi mohon maaf dia yang bertanya, nih ibu-ibu apa bapak-bapak? Bapak. Iya. Bapak gak usah khawatir Pak, saya pun dari pesantren dulu Pak. Saya dari pesantren, jangan menganggap orang pesantren tuh gak bisa menghadapi tantangan ke depan. Iya. Bukti ini ya, terbukti. Buktinya saya. Justru anak pesantren itu tauhidnya lebih kuat, Pak. Masya Allah. Alhamdulillah kalau bisa anak kita masuk pesantren. Saya berusaha keras untuk anak saya masuk pesantren. Anak saya nggak mau. Kalau bapak masuk pesantren anaknya, alhamdulillah mau. Jadi sebenarnya itu Pak. Makanya saya kembali lagi. Ada satu temuan yang saya dapat. Kita juga tahu warga Medan ya. Di utara, di Belawan. Ini ribut terus kan, konflik terus. Nah konfliknya nih anak-anak ini. Saya perhatikan anak-anak kecil yang tidak berpendidikan. Ya kan. Orang tuanya kemana? Ini pertanyaan bagi kita kan. Jadi saya telusuri, saya coba komunikasi, duduk nyantai ngopi. Ternyata apa? Ini mohon maaf sekali. Mereka tuh menganggap anak mereka tuh adalah beban. Nah, kemana hadirnya pemerintah? Ini jadi pertanyaan saya. Betul.
Kayaknya deh buntu sekali ngadepin itu. Ya buntu. Makan sudah susah, sekolah nggak bisa. Akhirnya hidup di jalanan ya. Nah ini kan kemiskinan absolut, kemiskinan ekstrim. Ini kan program pemerintah pusat untuk menghapus yang namanya kemiskinan ekstrim. Nah tinggal kita sebagai pemerintah ini buat dong grand design kerja kita. Bagaimana caranya ini anak-anak dia itu punya masa depan. Makanya saya bilang, ini saya sampaikan, saya buka. Pentingnya data individu seluruh kota Medan itu. Iya. Ini mohon maaf nih, Siriko ini kan plagiat saya punya visi misi nih. Saya kasih visi misi saya waktu menjabat. Ini terus terang saya sampaikan ini. Saya sampaikan benar. Saya dukung, tolong jalankan konsep ini, saya bilang. Saya tidak mau mengambil keuntungan dari sini. Saya tidak mau jabatan, saya tidak mau nitip siapapun. Saya hanya mau amal, saya bilang. Jalankan yang namanya Medan Satu Data. Saya sampaikan, lillahi ta'ala saya sampaikan. Itu program digitalnya ya? Iya program. Saya pengen tahu warga kota Medan, suaminya kerja apa? Ya, rumah punya siapa? Istri kerjanya apa? Apakah ibu rumah tangga? Atau wanita karir ya? Ataupun dia wanita karir. Anaknya ada berapa? Di rumah ada lansia atau tidak? Di rumah ada disabilitas atau tidak? Sekolah anaknya gimana? Nah nanti akan kita mapping itu. Berapa anggaran pemerintah untuk masalah pendidikan? Berapa anggaran pemerintah untuk masalah kesehatan? Nah kita selesaikan dulu orang yang kemiskinan absolut supaya masuk ke dalam fase kemiskinan mereka. Naikkan berarti kan. Yang absolut ini kan udah kosong dia, udah zero dia. Nah, ini sederhana. Orang-orang susah itu tinggal kita datengin, kita edukasi orang tuanya. Bu, pemerintah punya program, tapi anggarannya cuma satu bisa menyelamatkan keluarga ibu terkait dengan masa depan ini anak. Anak sekolah ibu kami gratiskan, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah kita selesaikan. Kuliahnya 3 pilihan, dokteran, teknik, ya, sama tekniknya ada banyak, teknik sipil, ya kan, terus itu arsitek, teknik industri juga ya, teknik industri, sama bidan, 3 aja. Nah ini kalau lepas dia udah tamat dia dari kuliah, dia bisa dilepas, dia bisa cari makan. Bayangkan orang susah, kita bisa kuliahkan dia kedokteran, bangganya gimana keluarganya. Nah hal-hal seperti inilah yang namanya program jangka panjang. Walaupun dalam setahun kita selamatkan 10 orang, ini 10 ini udah berapa dia bisa menghasilkan ke depan. Ini hanya dari program pemerintah loh. Ada berapa banyak perusahaan yang ada di kota Medan. Gunakan Undang-Undang 40 untuk menjalankan CSR itu. Kau perusahaan, jatahmu 5 1 tahun. Ada 300 perusahaan di kota Medan. 5 kali 300 berapa? Selamat orang susah semua. Nah ini yang harus dijalankan. Makanya saya malas mengkritik ini, nanti dibilang orang ini baper nih, ini jadi susah jadinya. Siap. Mungkin kita bisa lanjut sebelum kita tutup nih. Pertanyaan masih ada? Oke, coba kita lihat. Ada lagi yang lain di bawah? Orang yang sama ya? Banyak sekali ini, curhat bener deh nih. Ini kalau orang yang sama ini curhat. Ini ada dari Ardiansah Lubis. Nah, kepercayaan publik sering naik turun akibat isu-isu digital. Apa pesan Bapak untuk pemerintah dalam meningkatkan transparansi tanpa menimbulkan kebingungan di masyarakat? Pemerintah itu sebenarnya bisa nggak sih Pak buka ruang publik, sama nih dengan pertanyaan itu, untuk sekedar diskusi dan keresahan sebelum membuat kebijakan dan pemerintahan. Nah, dalam pemerintahan mungkin itu pertanyaannya. Mirip kan dengan yang kita tanya tadi kan? Ini adik pesantren saya itu, Ardiansah Lubis itu. Iya. Kalau nggak salah, karena saya tengok logonya beringin. Logonya beringin. Iya. Apa dulu saya ada di
Karena memang kalau kita lihat Bang Haji kadang-kadang program-program pemerintah ini bikin kaget gitu loh masyarakat. Sebagian ya, nggak semua. Sebagian ada yang bikin kaget, shock gitu, nggak siap gitu kan. Apa namanya? Lupa saya itu. Aduh, itu yang tadi saya bilang itu. Sebelum mengambil kebijakan tuh duduk sama dulu. Pentahelix. Oh. Kalau dulu tuh pentahelix, kalau sekarang tuh ada tambahan poinnya. Hexahelix. Hexahelix ya. Jadi di situ ada duduk dia nanti tokoh masyarakat, akademisi, investor, orang hukum, pemerintahan. Nah, itu berdiskusi untuk mencari solusi. Jadi kalau yang disampaikan Ardiansah tadi, ini kalau nggak salah kan ambigu jadinya. Jadi ada konflik lah dari masyarakat. Oh, ini benar enggak, ini begini enggak. Nah, tergantung kita sebagai pemerintah yang mengelola informasi itu. Kalau kita jalankan progres kita, akan terbangun sebuah kepercayaan. Kuncinya sih progres supaya tidak ada konflik. Itu aja sih menurut saya. Artinya pola yang dibuat sama Mas Walpres kemarin itu mirip-mirip nih ya. Mas Walpres kemarin kan ngasih nomor handphone WA-nya nih, agar masyarakat boleh mau nyampaikan apa saja ke beliau gitu. Kira-kira mungkin keran seperti itu yang dibutuhkan oleh masyarakat Medan agar kemudian seluruh problem dan persoalan itu bisa ditangkap. Gak bisa juga begitu. Gak bisa, Indonesia berapa juta itu. Enggak, ini kalau kita cerita Medan maksud saya. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Jadi kita harus kita gunakan sebuah sistem digitalisasi, ya, dengan konsep aplikasi. Iya, paham. Dari aplikasi itu nanti operator tuh bisa memilah mana yang menjadi skala prioritas, untuk diiniin. Itu baru. Dan kita juga bisa masuk. Kita juga kepala daerah bisa baca itu. Jadi dari hal itu kita bisa ini. Itu maksudnya bahwa proses kontrol masyarakat tadi bisa berjalan dengan aplikasi yang seperti itu ya. Jadi masyarakat juga bisa baca program kerja pemerintah, apa yang dilakukan anggaran ini, untuk apa sosial kontrolnya. Terbangun sebuah kepercayaan di situ. Karena memang kalau kita lihat Bang Haji seperti yang terjadi di Jawa Barat tadi ya, dipertanyakan juga keberadaan KDM ya. Iya. Nah, terhadap kasus yang tadi barusan. Jadi seolah-olah antara viralnya beliau dengan kondisi ada masyarakat yang tidak diketahui kondisi kemiskinannya sampai seperti itu. Pertanyaannya, karena kan digitalisasinya itu belum sempurna. Betul. Kan belum sempurna. Benar. Makanya saya bilang tuh bangun sistem 4.0 di dalam pemerintahan. Betul. Siap. Oke, sebagai penutup dari Bang Haji mungkin bisa menyampaikan kira-kira pesannya apa nih untuk pemerintah kota satu, kemudian masyarakat Medan. Dua itu saja, silakan. Kalau untuk pemerintah kota, saya minta ke Riko, tolong janjinya dijalani. Medan Satu Data itu. Itu buah pikir saya yang yang sangat penting bagi masyarakat. Urgent saat ini ya. Urgent. Karena terlahirnya Medan Satu Data itu berjalan sesuai dengan konsep, pasti timbul trust masyarakat. Baik. Dan untuk masyarakat, yang saya harapkan ya memilahlah berita-berita itu. Arti katanya jangan sampai cepat termakan. Cepat merespon ya. Jangan terlalu cepat merespon. Terus itu percayalah pada pemerintah saat ini, mudah-mudahan akan lebih baik lagi ke depan. Baik. Oke, terima kasih Bang Haji sudah hadir di Naira Studio Podcasting, dan kita tadi sudah membahas seputar persoalan Kota Medan ya, termasuk juga tentang kegiatan Bang Haji dari hari ke hari. Sekali lagi harapannya diskusi kita pada hari ini membuka pola pikir baru masyarakat, khususnya terkait dengan penerimaan digitalisasi ya, termasuk juga kepada khususon ya, kepada pemerintah ya, agar kemudian memaksimalkan digitalisasi ini dalam sebuah program kerja yang diharapkan membuat Medan lebih baik dan lebih maju ya, harapannya itu. Ya, saya Zain, mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.